ربي صل على محمد وافتح من الخير كنا ولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dikisahkan bahwa Sayyid Ibrahim As-Samarqandi menikah dengan Dewi Candrawulan, putri Raja Campa. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 3 orang anak, yaitu Sayyid Raja Pendeta Gresik, Sayyid Ahmad Sunan Ampel, dan Sayyidah Zainab. Sayyid Rahmatullah atau Sunan Ampel adalah putra dari Sayyid Ibrahim As-Samarqandi bin Sayyid Maulana Jamaluddin Akbar Al-Husain bin Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Sayyid Abdullah Azam Khan bin Sayyid Amir Abdul Malik bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad Syahibul Mirbad bin Sayyid Ali Khaliq Qasam bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa An-Naqib bin Imam Muhammad An-Naqib bin Imam Ali Al-Huraidi bin Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Nasibad bin Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Raja Pendeta dan Sayyid Rahmat suatu ketika meminta izin kepada ayahnya untuk mengunjungi Bibi Martaningrum yang menjadi istri Brawijaya di Kerajaan Majapahit. Ayahnya pun memberi izin kepada mereka dan memerintahkan salah satu pembantunya yang bernama Abu Hurairah untuk menemani perjalanan mereka. Sang ayah berpesan kepada Abu Hurairah untuk selalu melayani Sayyid Raja Pendeta dan Sayyid Rahmat serta mematuhi semua yang diperintahkan oleh mereka. Kemudian ketiganya berpamitan, mereka keluar meninggalkan negeri Campa dan mencari kapal yang berlayar ke Pulau Jawa. Mereka terus berjalan dan mencari hingga mereka sampai di sebuah daerah yang bernama Kupeng. Di situ mereka mendapati ada sebuah kapal yang berlayar menuju kota Gresik. Gresik adalah sebuah kota yang terletak di dekat kota Surabaya. Mereka bernego dan berunding dengan pemilik kapal untuk menumpang di kapal tersebut. Pemilik kapal pun memberi izin kepada mereka. Kapal berlayar selama 7 hari di atas laut dengan diombang-ambing angin yang tenang dan bersahabat. Di tengah perjalanan, secara tiba-tiba kapal dihantam oleh angin badai dan menyeretnya hingga di perairan negeri Kamboja. Ketika kapal mendekati pantai, tanpa sengaja kapal menghantam batu karang dan kapal pun pecah. Berita kecelakaan kapal itu sampai ke telinga Raja Kamboja. Sang raja lalu memerintahkan untuk mengambil kapal tersebut dan menahan seluruh awak kapal serta segala muatannya. Setelah itu, raja memerintahkan untuk membakar kapal itu dan memenjarakan Sayyid Raja Pendeta, Sayyid Rahmat, dan pembantunya Abu Hurairah. Atas peristiwa yang dialaminya, ketiganya pun berembuk tentang langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Akhirnya mereka sepakat untuk memberitahu Raja Brawijaya tentang musibah yang mereka alami dan meminta kepada Raja Brawijaya untuk membebaskan mereka dari tangan Raja Kamboja. Tindakan ini mereka ambil karena daerah Kamboja berada di bawah kekuasaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Brawijaya. Maka mereka mengutus seorang penduduk Kamboja untuk menemui Raja Brawijaya. Utusan itu pun pergi hingga sampai ke Majapahit.
ketika ia bertemu dengan Raja Brawijaya, ia pun ditanya oleh Brawijaya tentang siapa namanya, dari mana ia berasal, dan apa keperluannya. Utusan itu menjawab, "Hamba adalah seorang penduduk Kamboja. Hamba datang kepada Paduka Raja sebagai utusan dari kedua putra tuan. Mereka adalah kedua putra dari Dewi Condrowulan, putri Raja Campa, yang bernama Sayyid Raja Pendeta, Sayyid Rahmat, dan seorang pembantu yang bersama mereka bernama Abu Hurairah. Semula mereka berkeinginan untuk mengunjungi Paduka Raja di kerajaan Majapahit ini dengan mengendarai kapal laut. Namun ketika kapal sampai di perairan Kamboja, kapal menghantam batu karang dan kapal pun pecah. Lalu Raja Kamboja membakar kapal dan mengambil semua yang ada di kapal, termasuk juga barang-barang muatannya. Dan perlu Paduka ketahui, ketiganya saat ini sedang ditahan oleh Raja Kamboja sebagai budak. Mereka mengharapkan pertolongan dari Paduka Raja untuk membebaskan mereka dari cengkraman Raja Kamboja." Setelah Brawijaya mendengar penuturan cerita tentang kedua keponakannya dan seorang pembantunya dari orang Kamboja tersebut, hati kecilnya merasa iba kepada kedua keponakannya dan seorang pembantunya itu. Istri Brawijaya, Martaningrum, malah begitu sedih mendengar berita tersebut hingga air matanya jatuh bercucuran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.